Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'da. Alhamdulillah, ya Allah Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan Islam dan iman sehingga kita dapat melaksanakan tarawih itu maksudnya istirahat. Jadi kalau tergesa-gesa itu ya beda lagi, walaupun menurut orang termasuk tergesa-gesa, tapi ada istirahatnya. Dan mudah-mudahan kita tetap bisa merasakan tarawih sampai akhir puasa, dan kita menjalankan puasa tutup 30 hari. Kita syukuri meskipun ada sebagian di antara kita tidak sahur. Tidak ono sing gak sahur. Loh, sahur iku ngombe banyu iku sahur. Ada yang gak sahur. Nah, itu sahur pakai, ada yang pakai roti. Oleh sebab itu nanti dilihat dulu berasnya ada ndak, ya, dicek. Terus harus punya ditanamkan sifat empati kepada temennya. Jangan aku yang penting aku dewi sahur ya wis. Nah, itu namanya kurang empati. Dan kelak ya kalau di alam kubur nanti jarang yang doakan orang seperti itu. Maka harus diusahakan selama hidup harus punya empati kepada umat Islam, kepada kaum muslimin, entah kenal ataupun pokoknya dia orang Islam harus simpah. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah Ta'ala muslim yang dambaan Rasulullah SAW. Wijahi, kita zahirkan rasa syukur kita kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ma'i ad-daim. Bab tentang air yang tergenang. Hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Su'aib qala akhbarana Abu Zinad an Abdurrahman bin Hirmaz al-A'raj hadatsahu annahu sami'a Aba Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu nahnul akhiruna was-sabiquna wa bil isnadihi qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasil fihi. Rasulullah Kanjeng Nabi matur dawuh, Nabi mengatakan kita ini umat yang terakhir dan kelak dibangkitkan di hari kiamat itu yang paling dulu dibandingnya umat Nabi lainnya, Nabi Nuh, kaum Samud, kita umat Rasulullah, umat Islam dilahirkan di paling akhir tapi bangunnya apa? Paling awal. Mudah-mudahan kita kelak nanti bangun dari kubur dalam keadaan yang baik, dalam keadaan bercahaya. Ini gak bercahaya, kok khawatir kayak zombie. Salah satunya orang zombie itu adalah alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Di akhirat, di dunia itu dia makan harta riba. Makan harta riba karena kelilit utang sana utang sini, akhirnya riba, dia gak ngurus, lem tikus kapur barus, aku ora ngurus, terus dia akhirnya mati. Setelah mati karena suka makan harta riba atau ngutangi orang dengan riba, maka nanti di akhirat itu khawatirnya, kita khawatir saja dibangkitkan keadaan seperti kesetanan karena gangguan setan, yakni kesurupan atau seperti zombie. Maka dari itu
Mudah-mudahan kita nanti di akhirat wujud kita bercahaya, bagus perisainya, perangainya. Dan Nabi mengatakan begini, la yabuluna, jangan, ini pakai nun taukid saqilah, artinya perintahnya Nabi, larangan Nabi itu jelas dan sangat-sangat dilarang. Dilarang siapa? Dilarang Nabi. Larangan ini jangan dilakukan. La yabulunna ahadukum la yabulanna ahadukum fil ma'i daim. Kalian jangan kencing sekali-kali kencing di air yang menetap. Daim itu statis. Statis itu apa? Tetap, jadi tidak mengalir dia. Seperti kolam di gazebo, dikencingi, tidak boleh. Walaupun itu anak kecil di situ sembarang anak kecil gak itu so. Memang anak kecil gak punya dosa, tapi kan atas perintahmu. Nah, jangan begitu, karena nanti bisa berbau pesing, sehingga orang gak nyaman duduk di situ, baca Quran di atasnya, terus dia ngobrol-ngobrol, tadabbur alam, gak nyaman karena bau pesing. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir, summa yaghtasil bihi, dan kamu mandi di atas, di dalamnya. Jadi mandi di air yang menetap itu dilarang. Mandi kencing di air yang menetap itu dilarang, dan juga setelah dikencingi mandi pula di situ. Maka double larangannya. Menunjukkan apa ini? Pertama, menunjukkan bahwa kencing kita ini harus diatur. Sedangkan kita itu setiap hari kencing bisa tergantung jenis ombenan minuman yang kita minum. Kita sehari itu bisa kencing sampai 5 kali. Nek anyang-anyangan bisa sampai 27 kali. Kayak pahala 27 pahala. Anyang-anyangan, tapi normalnya biasanya 5 sampai 8 kali. Itu pertanda bahwa rutinitas kencing ini harus dijaga. Yang kedua, hikmahnya apa? Yaitu jangan meremehkan lingkungan. Karena kenyamanan lingkungan itu harus kita wujudkan sebagai orang muslim umat Nabi. Kita bayangkan orang kencing di tempat yang tidak mengalir. Apa yang terjadi? Orang jarang ke sana, sehingga tidak ada tempat sujud di sana, tidak ada majelis taklim di sana, tidak ada orang berzikir, berbaca sholawat di sana. Sehingga buminya Allah ini tidak dibuat tempat kebaikan, sehingga bumi ini murka nanti. Sedangkan sesuatu yang berbentuk zikir, tadabbur alam dan seterusnya itu mempengaruhi lingkungan. Jadi tumbuh-tumbuhan di sekitarnya juga pengaruh. Maka jangan meremehkan, jangan menciptakan suasana yang tidak kondusif dengan mencemari lingkungan. Buang sampah terbarangan termasuk. Yang selanjutnya yaitu jangan pula mandi sembarangan. Kalau bisa mandi yang mengalir, kalau tidak bisa ya yang penting sudah 2 pola. Nah, disebutkan minimal orang muslim itu mandinya Pak, mandinya ya para santri PPUI mandinya minimal muslim loh ya, orang Islam minimal wajib mandi seminggu sekali. Maksimal minimal itu maksimal, jadi tidak boleh lebih 2 minggu baru mandi. Itu menunjukkan jikalau, ini di hadis yang lain ya, ini menunjukkan bahwa jika ada ilmu-ilmu yang diraih dengan cara tidak mandi, jelas itu bukan ilmu dari syariat Islam. Bisa jadi diadopsi dari ilmu-ilmu ibahiyuna, orang ahli kebatinan. Sehingga kalau mencari ilmu dia harus
tidak boleh nyentuh air pati geni 41 hari. Itu jelas bukan dari syariat dan kemungkinan setan berkontribusi. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita tetap menjadi orang yang suka bersih dan dijauhkan dari gangguan setan yang terkutuk. Nek ngomong setan jongi masih aku. Mudah-mudahan kita terhindari dari gangguan setan. Allahumma al-Fatihah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.